Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan chapter 10 atau bab 10 yaitu Acquisition and Disposition of Property, Plant and Equipment. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Danis Aisyah Sifau Rizky dengan NPM akhir 202. Lalu ada Ahmad Faiz Ferdiansyah dengan NPM akhir 211. Selanjutnya Salsabila Sintia Rahmawati dengan NPM akhir 220. Lalu yang terakhir saya, Nindiana Izala Fauzi dengan NPM akhir 248. Apa itu aset tetap? Dalam akuntansi, aset tetap itu memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama yaitu aset ini diperoleh untuk digunakan dalam operasi perusahaan, bukan untuk dijual kembali seperti persediaan. Yang kedua, aset ini itu bersifat jangka panjang dan biasanya itu didepresiasi setiap tahun, kecuali tanah yang tidak didepresiasi. Yang ketiga, aset ini tuh memiliki wujud fisik, berbeda dengan aset tak berwujud seperti hak paten atau hak cipta. Nah, bagaimana cara perusahaan mencatat aset tetap ketika pertama kali diperoleh? Prinsip yang digunakan adalah historical cost atau harga perolehan. Nah, harga perolehan ini diukur sebagai jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk mendapatkan aset tersebut, ditambah dengan semua biaya yang diperlukan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang dimaksudkan agar siap digunakan. Nah, komponen harga perolehan itu secara umum terdiri dari 2 hal. Yang pertama yaitu harga beli setelah dikurangi diskon dan rabat, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan. Yang kedua yaitu biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung seperti biaya pengiriman, biaya instalasi, dan biaya uji coba. Intinya itu semua pengeluaran hingga aset siap beroperasi itu harus dikapitalisasi atau dimasukkan ke dalam nilai aset. Masing-masing jenis aset itu tetap memiliki komponen biaya perolehan yang berbeda-beda. Untuk tanah sendiri, biaya yang dikapitalisasi itu mencakup harga pembelian, jasa notaris, biaya persiapan lahan seperti pengerukan dan pemerataan, biaya pembongkaran bangunan bekas, serta pengalihan utang yang melekat pada properti tersebut. Tanah sendiri itu tidak disusutkan. Yang kedua yaitu untuk gedung, biaya perolehannya itu terdiri atas material konstruksi, upah tenaga kerja, alokasi biaya tidak langsung selama pembangunan, jasa arsitek, serta biaya pengurusan izin mendirikan bangunan. Nah, untuk peralatan sendiri, biaya perolehannya itu meliputi harga faktur, biaya angkut, premi asuransi selama pengiriman, fondasi khusus jika dibutuhkan, serta biaya perakitan dan pemasangan, dan biaya uji coba alat. Nah, sementara itu untuk aset yang dibangun sendiri oleh perusahaan, biaya langsungnya itu seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung itu dikapitalisasi. Ditambah dengan alokasi sebagian biaya overhead tidak langsung. Nah, perlu digarisbawahi bahwa perusahaan itu sama sekali tidak diperkenankan mengakui laba dari kegiatan konstruksi sendiri. Borrowing cost merupakan biaya yang timbul dari penggunaan dana pinjaman, terutama dalam bentuk bunga, yang dalam kondisi tertentu dapat dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap. Kapitalisasi ini dilakukan ketika aset yang dibangun membutuhkan waktu yang cukup lama hingga siap digunakan, qualifying asset, sehingga biaya bunga dianggap sebagai bagian dari investasi aset tersebut, bukan sebagai beban periode berjalan. Tujuan dari kapitalisasi ini adalah untuk mencerminkan secara lebih akurat total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset, sehingga laporan keuangan menunjukkan nilai aset yang lebih realistis sesuai dengan prinsip akuntansi. Selanjutnya ada requirements and period of capitalization. Kapitulasi biaya pinjam tidak dapat dilakukan sembarangan, melainkan harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu adanya pengeluaran untuk aset, aktivitas pembangunan yang sedang berlangsung, serta adanya biaya pinjaman yang terjadi. Proses kapitulasi ini dimulai ketika kondisi tersebut terpenuhi dan akan dihentikan ketika aset telah siap digunakan sesuai tujuan operasionalnya. Selain itu, jumlah bunga yang dapat dikapitalisasi biasanya dibatasi pada jumlah yang dapat dihindari. Available interest, yaitu bunga yang sebenarnya tidak akan terjadi jika perusahaan tidak membangun aset tersebut. Dengan demikian, perusahaan harus melakukan perhitungan secara hati-hati agar tidak melebihkan nilai aset yang dilaporkan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang valuasi properti, pabrik, dan peralatan atau PPE. Jadi secara prinsip umum, aset itu harus dinilai berdasarkan nilai wajar atau fair value dari imbalan yang kita berikan atau nilai wajar dari aset yang kita terima. Namun dalam praktiknya ada 3 skenario pembelian yang sering kita temui. Yang pertama, diskon tunai atau cash discount. Hal ini penting untuk dicatat bahwa aset harus dicatat pada harga neto. Jadi, baik kita mengambil diskon tersebut atau tidak, diskon tunai tetap diperlakukan sebagai pengurang biaya aset. Selanjutnya ada pembelian gabungan atau lump sum. Jika kita membeli beberapa aset sekaligus dengan satu harga borongan, misalnya membeli tanah dan bangunan sekaligus, maka total biayanya harus dialokasikan ke masing-masing aset berdasarkan proporsi nilai wajar relatifnya. Selanjutnya ada pembayaran ditangguhkan. Itu jika kita membeli aset dengan sistem kredit jangka panjang, nilai yang dicatat itu bukan total nominal pembayaran di masa depan, melainkan nilai sekarang atau present value yang dihitung menggunakan tingkat bunga implisit. Melanjutkan pembahasan tadi, bagaimana jika perolehan aset dilakukan tanpa menggunakan kas? Ada 3 kondisi utama di sini. Yang pertama, melalui penerbitan saham. Dasar penilaian utamanya adalah harga pasar saham yang kita terbitkan, namun jika harga pasar saham sulit ditentukan, barulah kita menggunakan nilai wajar aset yang kita terima. Yang kedua, melalui pertukaran aset non-moneter. Di sini kita harus melihat substansi komersialnya. Jika pertukaran tersebut mengubah arus kas perusahaan secara signifikan, maka keuntungan atau kerugian harus diakui juga saat itu juga. Namun, jika kurang memiliki substansi komersial, keuntungan atau kerugian tersebut biasanya ditangguhkan. Terakhir adalah hibah pemerintah, yaitu aset dari hibah baru boleh diakui ketika ada keyakinan memadai bahwa syarat-syarat hibah akan terpenuhi. Ada 2 metode pencatatan. Yang pertama, pendekatan modal, di mana hibah langsung mengurangi biaya perolehan aset. Yang kedua, ada pendekatan pendapatan, di mana hibah dicatat sebagai pendapatan ditangguhkan atau liabilitas dan diakui secara bertahap sebagai pendapatan seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, ini ada tabel ringkasan dari seluruh perlakuan akuntansi yang telah kita bahas. Tabel ini merangkum dasar penilaian utama untuk setiap jenis perolehan. Baik, selanjutnya di sini ada biaya setelah akuisisi. Setelah seluruh PPE atau aset tetap digunakan, perusahaan akan tetap mengeluarkan sejumlah biaya tambahan. Biaya tambahan tersebut mencakup seperti ada perbaikan, penggantian, penataan ulang, lalu ada penambahan aset. Biaya-biaya tersebut akan dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset apabila dapat dihitung dan memiliki manfaat masa depan jangka panjang. Jika tidak, maka akan dibebankan. Contoh aja seperti kasus penambahan aset, di mana akan dikapitalisasi dengan catatan jika seperti contoh kayak penambahan lantai gedung. Di situ akan dikapitalisasi apabila bagian lama gedung yang dihancurkan sudah terencana. Kemudian ada yang kedua, penataan ulang akan selalu dicatat sebagai beban karena tidak menambah manfaat masa depan. Kemudian ada perbaikan, ada pergantian, dan yang dimana jika memberikan manfaat maka dikapitalisasi dengan menghapus nilai buku lama, kemudian dicatat gain atau loss, dan kapitalisasi biaya baru. Namun apabila hanya mempertahankan kondisi maka akan dicatat sebagai beban. Sebagai contoh, di sini ada kasus di mana ada sebuah perusahaan mengganti pipa lama dengan pipa plastik yang lebih baik. Pipa lama memiliki nilai buku 15.000 yang dihitung dari 150.000 dikurangi depresiasi 135.000 dan nilai residu sebesar 1.000. Sedangkan pipa baru tadi seharga 125.000 yang dibeli dengan membayar 124.000 setelah penukaran. Berikut merupakan jurnalnya. Kemudian di sini ada perbaikan, yaitu dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu ada perbaikan rutin yang dicatat sebagai beban, seperti ada pelumasan mesin dan ataupun ganti spare part kecil, karena hanya memberikan manfaat jangka pendek. Kemudian di sini ada perbaikan besar yang akan dicatat sebagai aset atau dikapitalisasi, seperti perbaikan pesawat akibat turbulensi ataupun perbaikan lambung kapal, karena berdampak jangka panjang. Kemudian ada pelepasan PPE atau aset tetap. Perusahaan dapat melepas aset tetap melalui penjualan, pertukaran, penghentian, atau rusak atau hilang.
Sebelum itu depresiasi atau penyusutan harus dihitung hingga tanggal pelepasan dan seluruh akun aset yang telah dilepas harus dihapus. Karena nilai buku biasanya berbeda dari nilai realisasi, timbul laba atau rugi sebagai koreksi atas estimasi depresiasi. Laba atau rugi tersebut dilaporkan dalam laporan laba rugi, kecuali jika terkait pelepasan segmen usaha yang disajikan sebagai discontinued operation. Sebagai contoh di sini ada pelepasan aset via penjualan. Di sini caranya adalah dengan menghitung penyusutan sampai tanggal penjualan, lalu hitung nilai buku kemudian bandingkan dengan harga jual. Sebagai contoh di sini ada transaksi perusahaan mencatat penyusutan mesin seharga $18.000 selama 9 tahun dengan tarif 1.200 per tahun. Ia menjual mesin tersebut pada pertengahan tahun ke-10 seharga 7.000 euro. Langkah-langkahnya adalah dengan memperhitungkan penyusutannya lalu dimasukkan ke dalam jurnal. Kemudian di sini ada kasus kedua di mana ada pelepasan aset via bencana alam atau kehilangan. Metodenya adalah dengan catat kerugian dan kompensasi atau asuransi. Ada kasus di mana pada 16 Mei 2022, bangunan suatu perusahaan dihantam tornado yang menyebabkan kerugian sebesar 3.500 euro yang telah disusutkan dari nilai awal sebesar 6 juta euro. Kemudian pada 18 Maret 2023, mereka mendapat kompensasi asuransi sebesar 5 juta dolar. Kemudian di sini ada tabel jurnalnya di mana ada perhitungan mengenai kehilangan, lalu ada perhitungan mengenai kompensasinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya atas perkataan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.